Shalom, smart people. Ya, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana kita itu hidup sebagai laskar Allah. Jadi kita udah banyak mempelajari ya di sesi-sesi yang sebelumnya dari tokoh-tokoh seperti Gideon, Musa, Kaleb, dan Yosua. Nah, apa yang menjadi kelebihan-kelebihan mereka, dan bagaimana mereka itu hidup sebagai prajuritnya Allah. Juga apa yang menjadi kekurangan-kekurangan mereka, kelemahan yang mereka miliki, tetapi itu tidak menghapuskan predikat yang mereka miliki sebagai prajuritnya Allah. Kita semua ini adalah anak-anak Allah, di mana kita itu juga menyandang titel sebagai laskar Allah itu. Tapi ada juga di mana kita itu sebagai anak-anak Allah, tidak semuanya itu bisa berlaku seperti titel yang kita sandang. Kita tidak bisa hidup sebagai seharusnya kita hidup sebagai anak Allah. Nah, padahal seperti ayat yang ada di Alkitab itu banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah, karena apa? Karena kitanya sendiri itu yang bermasalah. Kitanya sendiri yang kadang ketika dipanggil oleh Allah, kita itu tidak meresponi panggilan Allah tersebut, gitu ya. Jadi kadang kita mempunyai begitu banyak kepentingan sehingga apa yang menjadi kepentingan Tuhan itu kita singkirkan dulu gitu. Nah, itu juga yang menjadi problem kita, tetapi di mana kita diajarkan belajar dari tokoh-tokoh yang sudah dibahas di sesi-sesi yang sebelumnya. Nah, saya mau bacakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 28. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Mungkin kita udah pernah gitu ya mendengarkan atau membaca ayat-ayat yang barusan saja sudah saya bacakan. Nah, tetapi di mana kita itu saat ini diingatkan kembali oleh Tuhan. Siapakah kita ini? Kadang kita begitu egois gitu ya. Kita ini yang seharusnya nggak layak, tetapi kita itu dipilih oleh Tuhan gitu ya, untuk menjadi saksinya, untuk melayani pekerjaannya, untuk melayani sesama kita. Nah, awalnya ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita itu merasa nggak layak, gitu ya. Jadi pada umumnya itu kita itu akan berkata, Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Aku ini nggak pantas Tuhan. Aku ini nggak sanggup Tuhan untuk melakukan seperti apa yang Engkau inginkan untuk aku lakukan.
Tetapi Tuhan mendorong kita, Tuhan itu ingin untuk kita ada di track-nya Tuhan. Melangkah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Di saat ini juga kita itu diingatkan kembali supaya kita itu nggak lupa diri. Ketika kita yang tadinya orang-orang yang tidak berarti, tetapi dimampukan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Tetapi ketika kita ada di puncak keberhasilan kita, banyak orang itu yang jatuh di sini. Nah, kita sering dengar gitu ya, ada pelayan-pelayan Tuhan, ketika mereka belum terkenal, mereka itu mau melayani itu secara luar biasa gitu ya. Mereka tidak pilih-pilih pelayanan, mau melayani siapapun, kapanpun, dimanapun, jam berapapun, itu mereka selalu siap gitu ya. Nggak ada kata menolak. Tetapi ketika Tuhan sudah membawa mereka ke puncak keberhasilan, hati mereka menjadi berubah gitu ya. Kalau diundang pelayanan, lihat dulu siapa yang undang, jemaatnya berapa dulu, terus nanti ada PK-nya enggak, gitu. Itu kira-kira undangannya itu bermanfaat enggak buat kita gitu. Nah, sering saya temui hal-hal seperti itu ketika saya dipercaya untuk menangani beberapa konten, mencari pembicara gitu ya. Saya pernah dikenalkan, eee, di mana seseorang ini mempunyai link yang luas gitu, tapi orang-orang yang besar-besar. Masalahnya mereka itu udah, nggak nanya Tuhan dulu gitu ya kalau menurut saya. Jadi ketika diundang gitu, terasa bahwa mereka itu meremehkan karena smart people ini belum famous seperti, eee, yang mereka ketahui. Jadi ada banyak alasan demi alasan di mana mereka menolak untuk melayani. Padahal, belum tentu juga Tuhan itu ndak menginginkan mereka melayani di smart people ini. Kadang kalau seorang yang sudah dipakai luar biasa, sudah terbiasa untuk berbicara di tempat-tempat yang jemaatnya banyak, atau yang di gereja besar, atau komunitas yang terpandang, itu ada kalanya Tuhan itu akan membawa kita itu untuk menunduk kembali ke bawah. Nah, tetapi ya itu tadi, karena kepentingan sendiri, karena pemikiran kita sendiri yang udah berubah gitu ya, nggak nanya Tuhan dulu. Terus kadang ya mungkin ketika orang-orang juga yang ada di dunia sekuler, ketika kesibukan bekerja karena kebutuhan hidup, karena ingin hidup lebih mapan gitu ya, kadang itu membuat kita itu jadi surut semangat kita untuk melayani. Nah, di mana hal ini seharusnya, eee, kita mulai tilik kembali. Apakah kita itu masih murni atau ada yang bergeser di hati kita itu? Jangan sampai kita itu jatuh gitu ya, ketika ada di puncak. Itu
buang waktu, nanti kita akan mengulangi lagi itu dari awal. Eee, Belum tentu juga kalau kita mau kembali seperti dulu, seperti awal-awal kita melayani, eee, awal-awal kita berjuang dari bawah, itu bisa kita alami lagi. Kadang itu kesempatan untuk itu nggak ada gitu ya. Nah, makanya betapa pentingnya gitu ya untuk kita itu waspada, untuk kita itu sadar kembali siapa sih diri kita ini. Banyak keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki gitu ya. Tetapi kalau kita bisa dipakai Tuhan, orang-orang banyak diberkati melalui pelayanan kita atau melalui apapun yang kita lakukan di eh, dalam bidang apapun gitu ya, di luar pelayanan juga, itu karena ya ada penyertaan Tuhan di dalam kita. Nah, Gideon pun juga awalnya itu merasa rendah diri, tidak berarti gitu ya. Tetapi dia yang dari seseorang yang penakut karena kondisi lingkungan di sekitarnya itu yang membuat dia itu akhirnya menjadi penakut itu ketika dia mau meresponi apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dia diubahkan Tuhan menjadi seseorang yang pemberani. Tetapi ya dengan melalui sebuah proses. Kita eh, untuk berubah itu kalau nggak melalui proses itu rasanya kok kita nggak akan mau berubah gitu ya. Kalau semuanya itu berjalan seperti biasa itu, kita itu ya udah nyantai-nyantai aja. Tetapi melalui sebuah proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, itu membuat kita itu akhirnya mempunyai perubahan-perubahan yang positif. Karena itu ketika kita diproses, ya kita jangan lari dari proses itu. Kita belajar, berusaha, berjuang untuk bertahan melewati proses tersebut. Nah, saya ini juga seseorang yang dulunya itu suka lari dari proses. Jadi saya menganggap bahwa masalah itu eh, seakan-akan tuh nggak ada. Saya nggak mau melihat, nggak mau menjalani proses yang harus saya lewati. Nah, itu menjadikan saya akhirnya terlambat di dalam eh, mengalami sebuah kemajuan. Gideon, cara Tuhan untuk mengubahkan dia itu salah satunya itu juga melalui peperangan ya. Ketika melawan ini apa orang-orang Midian ya, itu kalau nggak salah itu ke yang Gideon. Nah, itu melawan musuhnya, itu Gideon itu awalnya itu membawa pasukan sebanyak 32.000. Nah, kita itu kecenderungan manusia ini ketika kita mempunyai sebuah persiapan yang menurut kita itu baik, menurut kita itu aman, itu kita itu mempunyai ketenangan tersendiri. Nah, sama dengan Gideon ini, ketika dia membawa pasukan 32.000 orang itu dia udah tenang. Apalagi ya sudah memang Tuhan berjanji bahwa dia akan disertai oleh Tuhan mengalami kemenangan, terus juga diperlengkapi dengan banyaknya prajurit gitu. Nah, Gideon ini udah
enak-enak gitu ya. Tetapi Tuhan itu ngomong sama Gideon, "Pasukanmu ini terlalu banyak ya. Kalau kamu membawa pasukan yang banyak nanti menang, itu nanti malah orang Israel ini memegahkan diri bahwa karena mereka itu peperangan itu bisa dimenangkan. Padahal itu karena Tuhan, bukan karena mereka. Sehingga Gideon diperintahkan untuk ngomong ke prajurit-prajurit yang akan bertempur itu. Siapa yang takut itu boleh pulang, disuruh pulang. Nah, sampai akhirnya 22.000 itu, 22.000 orang itu pulang, nggak jadi perang. Nah, sisa 10.000. Nah, tetapi yang ingin saya soroti di sini, nah, awalnya pasukan yang begitu banyak itu tuh nggak menjamin bahwa pasti menang karena ada orang-orang di dalamnya itu yang ikut itu secara terpaksa. 22.000 loh ternyata itu orang-orang yang merasa takut gitu untuk maju perang. Di mana hal ini bisa mengkamiri gitu ya, mengkamiri teman-temannya yang lain ketika ada di medan peperangan. Orang kalau takut itu biasanya itu terlihat dari raut mukanya, dari tingkah lakunya. Nah, bayangkan gimana kalau banyak orang-orang ini yang ketakutan gitu loh, ketika mau maju ke perang. Itu nanti itu akan menulari orang-orang yang lain yang tadinya berani, itu juga akan menjadi ragu-ragu gitu. Dan karena hal itu bisa menjadikan sebuah kekalahan tersendiri gitu ya, di antara mereka. Nah, makanya itu juga selain Tuhan itu, istilahnya ingin mengurangi dengan begitu banyaknya orang, itu juga kalau saya lihat di sini, itu memang yang terbaik. Karena orang-orang yang penakut ini bisa menjadi troublemaker nantinya itu. Bayangkan, kita aja ya, misal gitu ya, kalau kita kumpul sama orang-orang yang di sekitar kita ini, kalau orang-orang yang pesimis, orang-orang yang negative thinking, orang-orang yang penakut gitu ya. Nah, kita itu kan lama-lama kita yang pemberani, lama-lama itu kita bisa ketularan kan. Kita juga bisa mikir, apa namanya, contoh seperti ini aja. Ya, kalau kamu itu memberi, ya jangan ini, apa namanya, jangan apa, all out gitu ya, jangan secara all out. Dilihat dulu, harus berhikmat. Kalau kamu masih belum punya uang yang banyak, ya ndak usah banyak-banyak kamu itu memberi. Nah, kalau apa namanya, kamu merasa Tuhan suruh, lah keadaanmu itu tapi gimana? Nanti keluargamu gimana? Nah, sedangkan kita itu tahu ya, yang cerita di Alkitab itu, janda di Sarfat itu, di mana dia menyerahkan harta satu-satunya dia. Dia itu ndak punya uang yang banyak, tetapi dia memberikan itu yang terbaik buat Tuhannya. Dan dia dipuji oleh Tuhan. Ada banyak kisah-kisah di dalam Alkitab, di mana ketika kita memberi, ketika Elia disuruh Tuhan ya ke sebuah kota, gitu.
Nah, di sana akan ada seorang yang akan memberi kamu makan. Lah, ternyata ditemukan dengan seorang janda, bukan janda kaya, janda miskin ternyata itu. Nah, disuruh minta itu untuk menyiapkan makanan, untuk membuatkan roti gitu ya, buat Elia. Nah, tetapi Elia taat di situ. Elia tidak berpikir secara pikiran manusia. Kalau secara pikiran orang-orang dunia, itu akan berpikir, wah keterlaluan banget kamu Elia. Orang udah gak punya, udah miskin, kok masih kamu mintai. Itu dia itu habis makan itu. Dia itu tinggal matinya loh. Lah kok kamu itu keterlaluan banget. Tetapi Elia memandang, Elia taat dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia memandang dari sisi seperti Tuhan memandang. Dan pada akhirnya dia menyelamatkan janda tersebut. Dan janda itu juga ketika dia mau menurut dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, dia tidak jadi mati, bahkan dia itu diberkati. Nah, hal-hal yang seperti ini loh, itu yang kadang tidak bisa dipikir secara otak manusia. Nah, di sini Gideon ini yang pada akhirnya dia nurut sama Tuhan, dikurangi, masih dikurangi lagi sampai 300 orang aja. Itu akhirnya yang maju berperang. Nah, di sini ini istilahnya itu taruhannya Gideon. Bagaimana dia itu meletakkan rasa percayanya kepada Tuhan. Bagaimana dia seseorang yang penakut gitu ya, mempunyai jiwa yang penakut. Itu dia dengan pasukan yang sedikit itu harus menghadapi itu ya, musuh-musuhnya itu. Itu dimana musuh-musuhnya itu jumlahnya itu sangat banyak. Tetapi di situ Gideon itu ya harus meletakkan kepercayaan dia kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Gideon bisa memenangkan peperangan itu. Nah, itulah gunanya proses gitu ya. Itu sesuatu yang menjadi berkat yang luar biasa ketika kita mau diproses dan kita bisa melewati proses itu dengan baik. Gideon ini juga di samping dia menemukan keberanian dirinya yang timbul gitu ya. Dia juga menemukan jati dirinya. Dia mulai menemukan sisi-sisi lain dari dirinya, kelebihan-kelebihan yang ada di dalam dirinya, yaitu bahwa dia itu seseorang yang mempunyai strategi yang baik. Jadi di dalam mengatur pasukan itu dia mengaturnya sebegitu rupa, dan juga di dalam menghadapi suku Efraim ya waktu itu yang marah gitu sama Gideon. Kenapa kok enggak dilibatkan dalam peperangan? Padahal ya seumpama Gideon kalah, suku Efraim juga pastinya enggak datengin Gideon kok, enggak minta diikutkan dalam peperangan itu. Biasa kalau kita mengalami kesuksesan, itu akan ada banyak orang yang datang kepada kita gitu ya. Yang ingin dilibatkan.
bersama-sama dengan kita. Beda kalau kita belum mengalami kemenangan di dalam hidup kita. Kita belum mengalami sebuah keberhasilan menurut manusia, menurut cara pandang manusia. Nah, itulah pentingnya sebuah proses gitu ya. Nah, itu juga kita beralih ke kisah Musa, di mana itu juga sudah saya bahas. Musa itu seseorang yang sudah dipersiapkan Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan sejak bayi gitu ya. Dia itu sudah menjadi orang pilihan Tuhan gitu untuk nantinya menyelamatkan umat Israel keluar dari tempat perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Nah, Tuhan itu udah tata skenario begitu rupa. Nah, kalau kita lihat siapa sih Musa ini? Dia itu belum pernah melakukan sesuatu untuk Tuhannya, tapi dia sudah beroleh kesempatan yang terbaik. Dia sudah mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk memimpin umat Israel, umat kesayangan Tuhan ini, umat yang besar ini. Nah, kita ini bukan siapa-siapa. Jadi bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita kalau kita itu terpilih menjadi anak-anak Allah. Jadi hargai apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Karena tanpa Tuhan kita itu bukan apa-apa. Musa ini di tengah-tengah rasa tidak percaya dirinya. Jadi awal Musa dipanggil, dia itu gak percaya diri. Tapi dia di tengah-tengah ketidakpercayaan dirinya itu berbantah dengan Tuhan. Dia itu beralasan, gak pandai bicara lah. Bahkan setelah Tuhan meyakinkan pun bahwa Tuhan itu akan menaruh perkataan, akan istilahnya itu mengurapi lidah Musa. Tuhan akan taruh perkataannya dalam lidah Musa. Musa pun ini masih tetap berbantah. Nah, itu akan saya bacakan di dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 14. Keluaran ya. Di Keluaran nah, Keluaran 10 sampai 14. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak." Nah, jadi dia itu belum itu sudah ngejas dirinya sendiri bahwa aku ini tidak pandai bicara. Dulu tidak. Sejak Engkau ngomong pun itu tidak. Lah, di sini menunjukkan ketidakpercayaan Musa kepada Tuhan. Nah, kita lanjutkan lagi pembacaannya. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nah, di ayat yang ke-11-nya itu, Tuhan itu berfirman. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Di sini Tuhan itu sudah menyatakan gitu ya kepada Musa gitu. Nah, tetapi itu
di ayat yang ke-12-nya itu dikatakan, "Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Nah, kemudian ayat yang ke-13, tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Di ayat ke-14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya." Nah, Musa ini orangnya itu sakarepe dhewe, sesuka hatinya sendiri. Dia itu yang pada akhirnya karakternya ini yang suka berbantah itu menjadi jebakan buat dirinya untuk melenceng dari apa yang Tuhan perintahkan. Nah, jadi saat Tuhan itu perintahkan Musa gitu ya untuk mengambil tongkat dan berbicara pada bukit batu supaya mengeluarkan air. Nah, itu kan ceritanya itu bangsa Israel itu bersungut-sungut gitu ya, nggak bisa minum gitu. Makanya ngomel-ngomel dan akhirnya Musa ngomong sama Tuhan dan Tuhan berfirman, yes, ambil tongkat, terus ngomong sama bukit batu supaya mengeluarkan air. Tapi karena Musa ini ya kebiasaan itu, karakter itu yang nggak mau diubahkan. Di mana ada 2 karakter Musa yang nggak mau diubahkan yang saya lihat. Yang pertama itu suka gampang emosi, gitu. Sehingga dia mudah tersulut emosinya gitu ya, kalau ngelihat umat Israel ini nggak bener gitu ya. Itu tapi dia nggak bisa tenang gitu ya. Nah, saking emosinya karena terdorong oleh rasa emosinya dan kebiasaannya yang suka berbantah itu. Nah, jadinya melenceng. Malah Musa ini mukul bukit batu itu dipukul pakai tongkat 2 kali. Nah, sehingga di situ eh, Tuhan itu ngomong sama Musa. Itu di dalam Bilangan 20 ya, ayat yang ke-12 akan saya bacakan. Bilangan. Nah, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Jadi ketika kita tidak mau berubah dari karakter-karakter buruk kita, itu bisa menggagalkan apa yang tadinya menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Ya, rugi ya, kitanya sendiri yang rugi. Jadi ketika kita menerima janji Tuhan itu bisa jadi bisa enggak. Musa awalnya itu Tuhan ngomong, "Ayo bawa keluar umat Israel ini dari tempat perbudakan menuju tanah perjanjian." Nah, berarti kan Musa itu yang disuruh awalnya memimpin masuk tanah perjanjian. Tapi karena karakter yang tidak baik, yang tidak mau berubah, sehingga Musa gagal. Nah, kemudian kita udah tahu apa yang menjadi kisah Musa. Nah, itu
kita masuk ke tokoh Kaleb, di mana Kaleb ini diceritakan sebagai salah satu pengintai ya yang diutus Tuhan dan berhasil menyatakan dirinya itu sebagai anak Allah gitu, yang mempunyai iman percaya pada Tuhannya. Kaleb ini sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhannya, tidak cuma lip service, tapi dia nyatakan dalam perbuatannya itu bahwa dia itu benar-benar di dalam mempunyai iman percaya kepada Tuhan itu sesuai dengan apa yang menjadi tingkah lakunya, apa yang menjadi perbuatannya. Itu bisa kita baca di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30 ya. Bilangan. Nah, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, karena kesungguhan hati Kaleb ini di dalam mengikut Tuhan, sehingga dia bisa menerima yang terbaik. Dia bisa diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Dia dan Yosua waktu itu yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Itu. Yang lainnya yang seangkatan dengan mereka itu nggak bisa masuk, nggak diizinkan masuk. Mereka mati di padang gurun. Nah, dimana Kaleb juga karena dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, pada akhirnya dia mendapatkan Hebron sebagai milik pusaka bagi dia dan keturunannya sampai selama-lamanya. Jadi abadi. Nggak banyak sih cerita yang membahas tentang Kaleb ini. Nggak seperti tokoh-tokoh yang lain. Tapi dari sini kita belajar bahwa betapa pentingnya untuk menjaga tingkah laku kita. Karena apa yang kita perbuat itu efeknya itu kepada keturunan kita nantinya. Kalau yang kita perbuat itu enggak baik, ya anak cucu kita itu nanti menuai yang enggak baik. Tetapi kalau apa yang kita lakukan itu baik dan benar di pandang Tuhan, kita mendapatkan hal-hal yang baik, keturunan kita pun juga mendapatkan hal-hal yang baik. Kita nggak kepingin kan kalau keturunan kita itu nantinya mengalami kesusahan. Kecuali kalau orang itu ya nggak peduli dengan keturunannya. Tetapi menurut saya, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan juga yang mengasihi anak cucunya, mengasihi keluarganya. Nah, Yosua juga dikatakan itu sebagai seorang abdi gitu ya, yang mendapatkan kepercayaan tuannya, yaitu Musa di sini. Nah, di mana dia tadinya juga tidak menyangka bahwa dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin menggantikan tuannya. Seseorang yang terbiasa dipimpin tetapi tidak biasa memimpin itu pastinya akan mengalami kesulitan gitu ya, mengalami kebimbangan bisa atau enggak. Nah, di sini itu
ketika Yosua itu diposisikan untuk menduduki posisi yang penting, menggantikan Musa, seorang pemimpin yang senior. Ini Yosua ini juga ngerti bahwa nggak mudah ini dia untuk menggantikan Musa ini. Sehingga ya Tuhan itu berulang kali ya berkata kepada Yosua, di mana itu bisa kita lihat ya di dalam Yosua 1 ayat 6 sampai 7 itu. Yosua 1 ayat 6 sampai 7. Di mana dikatakan oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, di ayatnya yang ke-9 itu dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, 3 kali ya Tuhan itu mengingatkan Yosua, di mana ketika Tuhan sudah berkata-kata sebanyak 3 kali, berarti itu sangat-sangat penting untuk diperhatikan oleh kita. Nah, saya diingatkan gitu ya, ya kejadian itu udah bertahun-tahun yang lalu sih. Itu ketika itu suami saya masih hidup gitu. Dan saya baru berapa tahun berada di komunitas Smart People ini. Nah, itu saya itu ditegur oleh Bapak Gembala gitu ceritanya. Saya tapi lupa gitu. Ditegurnya itu kasusnya apa itu udah lupa. Cuma saya ingat itu saya itu pernah ditegur, di mana saya itu merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala itu salah gitu ya. Menurut saya itu nggak bener itu keliru itu, apa namanya, saya itu merasa kayak dihakimi gitu. Saya merasa dihakiminya itu tapi nggak seperti itu kasusnya, dihakiminya itu dihakimi bukan sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuatu kesalahan saya, apa yang menjadi kesalahan saya, tapi saya itu dihakimi misal gitu ya, kalau umpamanya ada makanan gitu ya di meja yang berkurang gitu ya, itu seperti itu, saya itu seperti dihakimi, "Oh, Iren ini ya yang ngambil." Padahal kan saya tuh ngertinya, saya nggak ngambil toh, apa namanya, tapi ya merasanya tuh jadi seperti itulah waktu itu kasusnya itu. Karena saya lupa gitu waktu itu ditegur apa. Jadi saya merasa, ini nggak bener ini, apa namanya, saya yang dituduhkan ini nggak bener ini, gitu. Dan saya tuh bener-bener nggak terima waktu itu. Saya tuh sampai ngomong sama Tuhan, "Tuhan, pokoknya aku itu minta Tuhan supaya Bapak Gembala saya itu minta maaf, pokoknya
sadar kesalahannya itu udah nuduh yang enggak, minta maaf gitu. Minta maaf sama aku Tuhan, gini. Pokoknya saya tuh menuntut Tuhan gitu ya, supaya Bapak Gembala itu minta maaf sama saya karena keliru gitu ngomongnya gitu ya. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Bukannya apa yang saya inginkan itu dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi ketika saya sedang membaca firman Tuhan, nah ini loh ya, kadang pentingnya kita itu membaca firman Tuhan karena di situ itu salah satu tempat untuk Tuhan itu berbicara kepada kita. Nah, saat saya membaca firman Tuhan itu, saya itu menemukan sebuah ayat itu yang berkata, "Jangan keraskan hatimu." Itu saya temukan itu di eee, mungkin bisa kita buka ya, itu di Ibrani 3 ayat 7 sampai 8. Waktu itu saya sedang membaca ayat itu. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Nah, ini yang berikutnya ini yang waktu itu mengena di hati saya. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, di ayat yang ke-8, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan padang gurun. Nah, kata-kata janganlah keraskan hatimu itu yang madeg gitu ya di hati saya itu. Mengena banget itu. Nah, ketika itu tapi saya berpikir, oh ini ya cuma apa namanya, kayak kerasa-kerasaan sendiri aja ya, karena memang hati saya waktu itu keras gitu ya. Nah, saya nggak terima gitu. Nah, cuma saya baca terusan ayat-ayat berikutnya itu kan, baca itu, eee, berapa pasal gitu ya. Nah, ketika saya lanjutkan membaca lagi, itu saya itu menemukan ayat yang intinya itu sama dengan yang saya baca pertama, itu di Ibrani 3 ayat yang ke-15 itu saya temukan. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, di sini, lah kok sama ya ayatnya ya? Jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. 2 kali. Nah, penting ini. Eee, jadi harus jadi notes ini. Nah, tapi saya tuh tetap ya masih meneruskan pembacaan lagi. Saya sudah agak deg-degan itu ya, tapi saya teruskan lagi itu ya, baca firman Tuhan lagi. Nah, saya temukan lagi, ini ketiga kalinya saya itu menemukan di Ibrani 4 ayat yang ke-7b, gitu ya. Nah, yang ada yang ayat 7b itu, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu." Nah, di sini sewaktu saya menemukan 3 kali Tuhan berbicara kepada saya. Itu langsung saya itu ingat pengajaran yang pernah saya terima dari Bapak Gembala. Kalau kamu menemukan ketika membaca firman, menemukan ayat, kamu temukan itu sampai 3 kali berturut-turut, itu berarti sangat-sangat penting untuk diperhatikan dan dilakukan. Saya itu langsung takut, saudara-saudara, ketika itu 3 kali. Berarti ini sangat-sangat penting. Tuhan sudah warning sama saya, kalau saya ndak nurut, pasti
saya akan menerima akibat yang tidak baik, hukuman dari Tuhan. Saya langsung bertobat, saya minta ampun sama Tuhan, "Tuhan, ampuni aku Tuhan." Saya sadar, karena di sini itu, masalahnya itu bukan masalah benar atau salahnya saya, bukan masalah Bapak Gembala saya itu benar atau enggak, tapi yang Tuhan permasalahkan tuh hati sayanya ini loh yang ndak beres. Kalaupun Bapak Gembala saya nggak bener, ya sudah berarti saya ndak boleh marah dong. Saya harus punya sikap hati yang benar, ya yang penting gini, ya sudah kalau memang nggak bener, yang penting kan Tuhan ngerti toh. Nanti kan Tuhan yang bukakan sendiri kebenaran itu. Kalaupun enggak, ya sudah. Itu berarti di situ kita itu harus belajar apa artinya untuk memaafkan, untuk mengampuni gitu ya. Ketika kita disalah mengerti. Tapi kita kan juga nggak tahu, karena mungkin juga saat itu saya tidak seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala saya, tetapi mungkin beberapa waktu ke depan itu akan saya lakukan. Kan belum final itu. Nah, tapi sayanya sendiri yang udah marah-marah. Hati saya itu yang nggak beres. Nah, ini yang Tuhan protes dari saya. Tuhan mau saya berubah. Karena saya mempunyai karakter ketika marah. Saya itu mempunyai sifat pendendam. Nggak nggak mudah untuk mengampuni orang-orang yang saya rasa bersalah sama saya. Nah, Tuhan pingin kita itu naik level. Tuhan pingin saya itu berubah gitu ya. Naik level ke tingkat yang lebih tinggi. Nggak berkeras dengan karakter-karakter saya yang buruk gitu ya. Percuma ngikut Tuhan kalau kita nggak mau diubahkan. Nah, bersyukur saya itu mempunyai komunitas yang baik, yang pas buat saya. Memang tempat di mana Tuhan tempatkan saya itu pasti yang terbaik. Mendidik karakter saya itu loh yang keras, yang masih seenaknya sendiri. Jadi kalau kita mungkin diluruskan di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita seharusnya syukur daripada kita itu seperti Raja Daud gitu ya, yang dia nggak ada yang mengingatkan awalnya sampai dia akhirnya jatuh di dalam melakukan dosa dengan Batseba. Pada akhirnya dia menerima akibatnya gitu ya. Dia harus mengalami sebuah situasi di mana anaknya diambil oleh Tuhan. Dan dia mendapatkan bahwa keluarganya itu terpecah belah sebagai akibat gitu ya dari kesalahannya. Itu sungguh harga yang baik dibayar itu terlalu mahal. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang udah tahu firman, kita itu bukan hanya sekedar ngerti firman itu aja, tetapi kita harus melakukan firman itu. Kita harus berdiri sebagai prajuritnya Allah itu seperti apa tuh? Nah, di dalam Matius 3 ayat 8 pun tuh dikatakan. Saya akan bacakan di Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi
hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, kalau kita berkata kita bertobat, itu harus ada buah-buahnya. Kalau kita ngomong, "Oh, aku berubah kok. Aku sudah gak seperti dulu lagi kok." Nah, buahnya itu apa? Dan buahnya itu harus bisa dilihat oleh orang lain, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama juga oleh Tuhan toh. Jadi mari kita sebagai orang-orang pilihan Allah, laskar-laskarnya Allah gitu ya. Kita itu berjuang untuk melakukan apa yang benar, sehingga kita pantas menyandang predikat tersebut. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Saya sudah mereview kembali tokoh-tokoh yang pernah saya bahas di sesi-sesi sebelumnya. Nah, mari jangan patah semangat ketika kita sudah melakukan sebuah kesalahan. Yuk kita bertobat, kita berubah menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik, maju ke step yang berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.